Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil pembahasan tugas besar mata kuliah penganggaran saya yang berjudul Analisis Penetapan Anggaran pada UMKM Penggilingan Padi PB Subur Jaya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Finiata Syahini Soekarno dengan nomor induk mahasiswa J0314201014 dari program studi akuntansi kelas A praktikum 2. Yang pertama akan saya bahas yaitu adalah identitas UMKM. UMKM yang saya ambil yaitu adalah PB Subur Jaya. PB Subur Jaya memiliki beberapa surat perizinan. Yang pertama ada surat izin usaha penggilingan padi, izin mendirikan bangunan, izin lokasi, dan izin usaha. PB Subur Jaya berlokasi di Desa Anggalosi, Kecamatan Onengbute, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang menghasilkan produk beras dengan kelas UMKM jenis menengah. PB Subur Jaya ini dimiliki oleh seorang pria berumur 47 tahun yang bernama Bapak Agus Sain dengan tingkat pendidikan terakhir sekolah menengah atas. Untuk proses produksi penggilingan padi sendiri, yang pertama itu adalah gabah akan dirontokkan, setelah itu akan dilanjutkan dengan proses pengeringan menggunakan oven. Setelah dilakukan pengeringan, gabah akan digiling. Setelah digiling akan dilakukan pemutuan atau grinding yang akan menghasilkan beberapa mutu beras. Setelah itu beras akan dikemas dan akan siap didistribusikan kepada para pembeli. Di sini terdapat beberapa mesin produksi yang digunakan dalam proses produksi penggilingan padi. Yang pertama ada penyusunan anggaran. Data yang pertama kita butuhkan itu adalah data penjualan. Saya ambil tahun 2020. Dengan 4 triwulan. Triwulan pertama dengan total penjualan 649.800 kg, triwulan 2 sebesar 1.606.600 kg, triwulan 3 sebesar 1.516.700 kg, triwulan 4 sebesar 912.000 kg. Data kedua yang digunakan yaitu adalah data persebaran dan persentase penjualan. Untuk persebaran penjualannya sendiri itu ada di daerah Kendari sebesar 40% dan Surabaya sebesar 60%. Untuk penjualan triwulan pertama itu sebesar 10%, triwulan 2 sebesar 20%, triwulan ketiga sebesar 30%, triwulan keempat sebesar 40%. Di sini juga saya tampilkan tabel perhitungannya. Seperti Kendari, triwulan 1 sebesar 59.392 kilo, triwulan 2 118.383 kilo, triwulan 3 sebesar 178.175 kilo, dan seterusnya. Untuk upah buruh sendiri, buruh di PB Subur Jaya ini terbagi jadi 2 kelompok, yaitu ada buruh pengering atau angkut, serta buruh giling. Untuk upah buruh pengering sebesar 60.000 dan untuk upah buruh giling sebesar 75.000. Tarif pajak yang digunakan adalah sebesar 15%. Untuk penjualan dan pembelian yang dilakukan secara tunai itu adalah di triwulan 1 dengan keterangan penjualan tunai sebesar 70%, sisanya akan dibayar di triwulan berikutnya. Pembelian bahan baku sebesar 90% tunai, sisanya akan dibayar pada triwulan berikutnya. Persediaan bahan baku akhir setiap tahunnya itu adalah kurang lebih 200 juta, serta di sini dijabarkan juga aktiva-aktiva tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin dan alat, serta alat kantor dengan total akhir 5.385.500.000 rupiah. Yang pertama, sebelum kita menentukan anggaran penjualan, kita harus melakukan forecast penjualan atau ramalan penjualan. Di sini saya menggunakan metode least square yang dengan rumus Y sama dengan A tambah BX. Untuk mencari B, caranya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. Serta untuk mencari nilai A, yaitu adalah sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X, sigma X per N. Di sini saya tampilkan juga keterangannya.
Untuk N sebesar 4, sigma Y sebesar 4.685.100 kilo, sigma X sebesar 6, sigma X kuadrat sebesar 14, sigma XY sebesar 7.376.000 kilo, sigma X sebesar 4, dengan total B sebesar 69.670, dan A sebesar 1.066.770, sehingga mendapatkan hasil akhir atau Y sebesar 1.484.790 rupiah. Berikutnya adalah tabel anggaran penjualan. Nah, di sini tuh kita jabarkan mulai dari triwulan 1 sampai triwulan 4, dari Kendari sama Surabaya. Terus Kendari kita ambil satu contoh, untuk triwulan 1 Kendari itu penjualannya sebesar 59.392 dengan total penjualan akhir 28.507.968.000, dan triwulan 1 Surabaya penjualannya sebanyak 89.087 rupiah dengan total akhir 44.543.700.000 rupiah. Untuk triwulan 2 sampai triwulan 4 pun sama. Nanti setelah itu totalin untuk mendapatkan total 1 tahun sebanyak penjualan 593.916 kilogram untuk daerah Kendari dan 890.874 kilo untuk daerah Surabaya. Selanjutnya ada tabel anggaran produksi. Keterangan yang pertama itu adalah penjualan. Untuk penjualan dari triwulan 1 sampai triwulan 4 itu kita ngambil dari anggaran penjualan di slide sebelumnya yang sudah kita hitung. Setelah itu ada persediaan barang jadi akhir di triwulan 4 sebesar 200.000 untuk produk siap jual. Terus ada persediaan barang jadi awal di triwulan 1 sebesar 0. Dan untuk produksi ini adalah sebesar 421.250 di triwulan 1, triwulan 2 sebesar 421.125 rupiah di triwulan 2, triwulan 3 sebesar 421.250 dan triwulan 4 sebesar 421.125 rupiah. Untuk mencari produk siap jual, caranya itu adalah persediaan barang jadi awal ditambah dengan total produksi dengan hasil akhir 421.250 rupiah. Terus untuk mencari persediaan barang jadi akhir, caranya produk siap jual dikurang dengan total penjualan dengan hasil akhir 272.771 rupiah. Perhitungan ke triwulan selanjutnya itu sama, cuma untuk persediaan barang jadi awal di triwulan 2 itu memakai persediaan barang jadi akhir di triwulan sebelumnya, dan begitu pun seterusnya. Untuk anggaran baku. Di sini keterangan pertama itu adalah produksi per kilo. Untuk produksi ini kita ambil dari data anggaran produksi yang telah kita hitung sebelumnya dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk biaya bahan baku dari triwulan 1 sampai triwulan 4 ini harganya beda-beda yang telah ditetapkan oleh pemasok yang dipilih oleh PB Sugerjaya, sehingga total biaya bahan bakunya itu untuk triwulan 1 sebesar 1.979.875.000, triwulan 2 sebesar 1.852.950.000, triwulan 3 sebesar 1.895.620.000, Anggaran selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Di sini untuk triwulan 1 sampai triwulan 4, di tabel produksinya ini kita ambil dari tabel perhitungan anggaran produksi yang sudah kita hitung sebelumnya. Terus untuk tarif buruh pengering itu kan sebesar 60.000. Nah, itu untuk mencari total biaya buruh pengering itu tinggal dikaliin aja. Jadi misal untuk triwulan 1, total
total produksinya sebesar 421.250, itu dikali dengan tarif buruh ini per kilo sebesar 60.000, sehingga total buruh pengering angkut untuk triwulan 1 itu sebesar 25.275.000.000. Untuk buruh giling pun sama, yaitu caranya 421.250 dikali dengan 75.000 dengan total biaya triwulan 1 yaitu 31.593.750 rupiah. Triwulan selanjutnya itu sama caranya, nanti ditotalin untuk total 1 tahunnya. Selanjutnya ada anggaran biaya overhead. Untuk unsur biaya overhead sendiri di sini ada bahan pembantu, ada tenaga kerja tidak langsung, ada penyusutan, dan beban lain-lain. Untuk triwulan 1, kita ambil contoh triwulan 1, bahan pembantunya sebesar 52 juta, tenaga kerja tidak langsungnya sebesar 11 juta, untuk penyusutannya sebesar 10 juta, dan lain-lainnya sebesar 4.100.000 dengan total akhir 77.100.000 rupiah. Caranya untuk triwulan selanjutnya juga sama, nanti setelah selesai triwulan 4 akan ditotalin untuk total 1 tahun. Selanjutnya ada anggaran biaya usaha. Di sini kita ambil beban administrasi yang terdiri dari penyusutan dari triwulan 1 sampai triwulan 4 sama sebesar 25 juta, dan beban lainnya itu triwulan 1 sebesar 4.100.000, triwulan 2 3.500.000, triwulan 3 sebesar 5.500.000, triwulan 4 sebesar 4 juta. Sehingga total biaya usaha untuk triwulan 1 sebesar 29.100.000, triwulan 2 sebesar 28.500.000, triwulan 3 sebesar 30.500.000, triwulan 4 sebesar 29 juta. Di sini ada anggaran harga pokok barang jadi per kilo. Di sini ada kuantitas persediaan barang jadi akhir. Maaf, ini tabelnya kebalik ya. Pokoknya untuk barang jadi per kilo ini, tabel yang kita butuhin itu ada biaya produksi. Biaya produksinya ini cara nyarinya itu adalah total biaya bahan baku ditambah BOP ditambah biaya tenaga kerja langsung, sehingga mendapatkan hasil 59.033.125.000. Untuk anggaran produksinya ini kita ambil dari tabel anggaran produksi. Untuk mencari harga pokok per kilonya ini, yaitu biaya produksi dibagi dengan anggaran produksi sehingga mendapatkan hasil akhir 140.138 rupiah. Untuk perhitungan triwulan berikutnya juga sama. Terus habis itu untuk mencari anggaran harga pokok barang jadi akhir, untuk kuantitas persediaan barang jadi akhirnya ini itu dari sebesar triwulan 1 sebesar 272.271, untuk harga pokok barang jadi per kilonya itu sebesar 140.138 rupiah. Ini diambil dari tabel sebelahnya, ini harga pokok per kilo, sehingga persediaan barang jadi akhirnya itu sebesar 38.225.577.542 rupiah. Dari perhitungan kuantitas persediaan barang jadi dikali dengan harga pokok barang jadi, dan begitupun perhitungan triwulan selanjutnya. Di sini ada anggaran laba rugi untuk penjualan, dari mulai keterangan penjualan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP, biaya produksi, barang sampai barang jadi awal ini datanya udah ada di perhitungan sebelum-sebelumnya. Untuk mencari barang siap jual ini, perhitungannya itu adalah biaya produksi
ditambah barang jadi awal di triwulan, kita ambil contoh triwulan 1. Di triwulan 1 barang siap jual itu sebesar 59.033.125.000 yang diambil dari biaya produksi sebesar 59.033.125.000 ditambah dengan barang jadi awal sebesar 0. Untuk barang jadi akhirnya sebesar 38.225.577.542. Untuk harga pokok penjualannya ini cara mencarinya barang siap jual dikurangi dengan barang jadi akhir sebesar 20.807.547.458 rupiah. Untuk mencari laba kotor ini cara mencarinya itu adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan total akhir 52.244.120.542 rupiah. Untuk mencari laba kenapa terus di sini ada beban usaha ini udah ada di tabel sebelumnya. Setelah itu ada laba kena pajak. Laba kena pajak ini cara mencarinya adalah laba kotor dikurangi dengan laba usaha. Setelah itu ada pajak 15%. Nah, ini untuk pajak 15% ini dicari dari laba kena pajak dikali 15% dengan total 7.832.253.081 rupiah untuk triwulan 1. Sehingga mendapatkan laba setelah pajak sebesar 44.382.767.460 rupiah dari hasil laba kena pajak dikurangi dengan pajak 15%. Untuk perhitungan triwulan selanjutnya pun sama seperti perhitungan triwulan 1. Di sini ada tabel anggaran kas. Anggaran kas masuk kan. Itu ada penjualan tunai juga datanya itu diambil dari tabel anggaran penjualan. Untuk penjualan kredit tadi di awal juga sudah saya bilang bahwa untuk penjualan dan pembelian pada triwulan 1 dilakukan secara tunai dan triwulan berikutnya dilakukan secara kredit. Setelah itu utang bank pada triwulan 1 sebesar 100 miliar dan triwulan 2 sebesar 50 juta. PB Subur Jaya melakukan peminjaman di bank itu cuma di triwulan 1 sampai triwulan 2. Jadi total arus kas masuknya itu cara nyarinya itu dari penjualan tunai ditambah penjualan kredit ditambah utang bank dengan total akhir untuk triwulan 1 sebesar 173.051.668.000. Untuk di bagian pengeluaran, aktiva tetapnya juga sama, udah ada di data yang harus dibutuhkan saat penyusunan anggaran sudah ada di situ. Terus untuk pembelian bahan bakunya sebesar 1.979.875.000 untuk triwulan 1. Untuk pembelian bahan baku kreditnya di triwulan 1 itu 0. Untuk dari biaya tenaga kerja sampai pajak itu udah ada di tabel-tabel perhitungan sebelumnya, tinggal dimasuk-masukin aja. Untuk angsuran utang PB Subur Jaya itu bayarnya mulai dari triwulan kedua dan seterusnya. Jadi triwulan 1 itu masih 0 sehingga jumlah arus kas keluar itu sebesar 72.279.978.081 rupiah. Untuk mencari surplus atau defisitnya PB Subur Jaya ini, cara mencarinya itu adalah kas masuk dikurangi kas keluar, sehingga triwulan 1 mendapatkan total akhir 100.771.689.919 rupiah. Saldo kas awalnya adalah sebesar untuk triwulan 1 sebesar 40 juta dan saldo kas akhirnya total 100.811.889.919 rupiah. Untuk perhitungan selanjutnya juga sama, tapi untuk di triwulan 2 itu
saldo kas awalnya itu diambil dari saldo kas akhir triwulan sebelumnya. Berlaku untuk triwulan-triwulan berikutnya juga. Yang di sini yang terakhir ada anggaran neraca. Anggaran neraca, keterangan yang pertama itu ada kas. Untuk kas itu diambil dari data laba rugi. Terus untuk utang usaha triwulan 1, triwulan 2 itu masih 0, mulainya itu dari triwulan 3 sampai triwulan 4. Persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, aktiva lancar, tanah, bangunan, akumulasi, mesin dan alat pabrik, akumulasi penyusutannya juga, alat kantor, akumulasi penyusutan, aktiva tetap itu diambil dari data-data sebelumnya. Untuk kas minimumnya itu di PB Subur Jaya sebesar 50 juta untuk tiap triwulan. Persediaan minimumnya 76 juta tiap triwulan, sehingga total aktifanya sebesar 143.781.248 maaf 143.781.248.502 rupiah. Untuk utang usaha dan total utang di triwulan 1 triwulan 2 itu masih 0. Terus untuk modal di tiap triwulan itu sebesar 10 miliar, sehingga total kewajiban dan modal untuk triwulan 1 itu sebesar 10 miliar, triwulan 2 sebesar 10 miliar, triwulan 3 sebesar 10 miliar 185.295.000, dan triwulan 4 sebesar 10 miliar 4.267.500 rupiah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu adalah PB Subur Jaya selama ini belum pernah melakukan yang namanya penyusunan anggaran, baik anggaran komprehensif maupun neraca. Sarannya untuk PB Subur Jaya ini setidaknya harus membuat beberapa anggaran yang anggaran ini juga dapat berguna sebagai rencana usaha yang dapat dipergunakan atau diperkirakan untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.